Kayu Agung Membangun mempersembahkan asal mula keturunan Morgesiwe, suku Kayu Agung. Kisah di dalam video ini didasari pada beberapa sumber, termasuk karya Dodoh Bihantarti, toponim masyarakat Kayu Agung. Perkisahan ini melukiskan proses pembentukan identitas masyarakat Kayu Agung. Dalam mempelajari runtutan sejarah, perlu dikaji dan dipahami dengan jelas urutan cerita, garis keturunan, serta letak geografis pemetaan yang terdapat di dalam video ini. Karya ini merupakan bentuk dedikasi putra daerah Morgesiwe, Tiuh Kayu Agung, sebagai upaya menumbuhkan jati diri, pengenalan leluhur Tiuh Kayu Agung. Sejarah mengisahkan, masyarakat Kayu Agung berasal dari dua puyang yang merupakan keturunan marga Abung Bungamayang, Kreswidenan Siwomego, Waikunang, Lampung Utara, dan kerajaan dari Skala Berak di pesisir barat Lampung. Berawal dari banyaknya kerajaan kecil di daratan tanah Lampung, membuat marga Abung Bungamayang yang dipimpin oleh Tuan Mukedem Mutar Alam mengundurkan diri karena terdesak dalam sebuah peperangan. Hal ini membuat Tuan Mukedem beserta pengikut setianya menuju Tanah Komering untuk membangun tempat pemukiman yang baru. Dalam perjalanannya, marga Agung menelusuri Tanah Komering melalui Sungai Macak dan keluar menuju Sungai Lempuing. Pada tahun 1474 Masehi, marga Abung berhasil membangun pemukiman di bantaran Sungai Hitam, anak Sungai Lempuing, yang diberi nama Kuto Pandan. Setelah mangkat di Kuto Pandan, kedudukan Mukedem Mutar Alam digantikan oleh putranya Raden Sederajat. Kemudian Raden Sederajat digantikan oleh putranya yang bernama Indrabumi, dan Indrabumi memiliki dua orang putra yang bernama Setia Rajadiah dan Setia Tanding. Kedudukan Kuto Pandan lalu ditahtakan kepada putranya yang bernama Setia Rajadiah, yang dibantu oleh juru tulisnya Setia Banding Sugih. Dalam kepemimpinan Setia Rajadiah, pada masa ini ditetapkan adat istiadat kemasyarakatan oleh seorang patih Gajah Mada yang berisi peraturan tentang adat, istiadat pedusunan, adat pergaulan bujang gadis, serta etika bermasyarakat. Pada masa kepemimpinan ini juga diajarkan penulisan aksara rencong untuk pertama kali. Dalam masa kepemimpinan Setia Rajadiah juga dilakukan pengembangan kawasan penduduk di bantaran Sungai Lempuing yang lain yang bernama Bulunawa, namun tetap menginduk pada Kuto Pandan sebagai pusat pemerintahannya. Karena dikenal sebagai tempat perdagangan, lambat laun Bulunawa menjadi pemukiman yang maju dan ramai. Hal ini membuat Setia Rajadiah menggabungkan Kuto Pandan dan Bulunawa menjadi satu wilayah. Setelah lama menduduki Bulunawa, Setia Rajadiah dianugerahi 5 orang anak. Yang pertama Raden Bagus Indrabumi, yang kedua Dalom Suramenggala, yang ketiga Putri Dayang Elok, yang keempat Putri Dayang Bulan, dan yang terakhir Putri Handak Buok atau Putri Serambut Putih. Di Bulunawa juga, Setia Rajadiah menikahkan putrinya si rambut putih dengan Ratu Aji. Konon, Ratu Aji memiliki kekuatan yang sangat tinggi, sehingga disebut sebagai dewa suku Milung. Ratu Aji menerima gelar Depati Jorang Angkatan dan meneruskan tahta Setia Rajadiah. Setelah meneruskan tahta Setia Rajadiah, Ratu Aji dianugerahi 2 orang putra, yang pertama Tuan Bujang dan yang kedua Depati Punyabumi atau Indrabumi. Lalu tahta tersebut diturunkan kepada Indrabumi, dan Indrabumi memiliki 1 orang putra yang bernama Depati Lanang, kemudian tahta tersebut dilanjutkan oleh Depati Bungkuk, sehingga keturunan Ratu Aji dipimpin oleh Depati Bungkuk yang mendiami Bulunawa. Berbeda halnya dengan saudara pertamanya, Setia Rajadiah yang berhasil membangun pemukiman di Kuto Pandan, Setia Tanding, putra kedua Indrabumi, membangun pemukiman di daerah Pematang Bidara. Setelah mangkat, daerah tersebut dipimpin oleh anaknya yang bernama Setia Kujang. Merasa kurang cocok di daerah Pematang Bidara, Setia Kujang memindahkan pemerintahannya ke arah hilir yang lebih jauh, di suatu tempat di daerah hilir Muara Burnai yang diberi nama Kuto Besi. Setelah beberapa tahun memimpin Kuto Besi, Setia Kujang wafat dan kedudukannya di Kuto Besi dipimpin oleh anaknya yang pertama, Setia Landai. Malang tidak dapat dihindari. Saat Depati Bungkuk memimpin Bulunawa, Setia Landai memimpin Kuto Besi, terjadi peristiwa banjir besar di kedua daerah ini, sehingga membuat mereka terpaksa mencari pemukiman yang baru. Setia Landai beserta masyarakatnya memindahkan pemukimannya dari Kuto Besi menuju Pematang Sedahutang yang lainnya di Hulu Pedamaran yang diberi nama Perigi.
sedangkan Depati Bungkuk memindahkan pemukimannya dari Bulunawa menuju Tanjung Beringin, di tepian Batanghari Mesuji. Pada saat mengungsi di tepian Tanjung Beringin, Depati Bungkuk masih sempat menyelamatkan seperangkat gamelan yang dibawa dari Bulunawa. Gamelan tersebut bernama Tale 100. Namun sayangnya, gamelan tersebut telah dijual oleh seorang dari keturunannya, yaitu Depati Kemala Anom. Saat memimpin Tanjung Beringin, Depati Bungkuk memiliki dua putra yang bernama Purbajaya dan Depati Punya Bumi Muda. Saat Depati Bungkuk wafat, Tanjung Beringin dipimpin oleh putra keduanya yang bernama Depati Punya Bumi Muda. Depati Punya Bumi Muda memindahkan masyarakat di Tanjung Beringin menuju ke hilir pematang Sidahutang yang lain, yaitu Hulu Pedamaran. Karena wilayah Perigi di Hulu Pedamaran telah dipimpin oleh Setia Landai, maka pemerintahan Depati Punya Bumi Muda tunduk di bawah kekuasaan Setia Landai. Hari demi hari berganti, setelah Setia Landai wafat, kepemimpinan Setia Landai diturunkan kepada putranya yang bernama Depati Jana. Di masa kepemimpinan Depati Jana, beliau memindahkan masyarakatnya dari Perigi Lama sekitar daerah Hulu Pedamaran menuju daerah Perigi Baru, yaitu Tiuh Perigi yang kita kenal sekarang. Namun, pemindahan pemukiman tersebut merupakan hasil mufakat antara Depati Jana marga keturunan Abung Bunga Mayang dengan Tuan Pegaduh yang berasal dari kerajaan Skala Berak yang terlebih dahulu menghuni daerah Kijang, Batu Hampar. Tuan Pegaduh merupakan keturunan keempat dari masyarakat Skala Berak yang merupakan anak dari Raja Rioresko. Raja Rioresko memiliki ayah yang bernama Raja Sebukja, dan Raja Sebukja merupakan anak dari Raja Jungut. Dalam kemufakatan tersebut, Depati Jana menikahkan putranya yang bernama Surapati dengan anak Tuan Pegaduh yang bernama Dayang Sekara. Karena terjadi pernikahan tersebut, akhirnya Tuan Pegaduh bersama masyarakat keturunan Skala Berak yang mendiami Kijang Batu Hampar beramai-ramai pindah ke suatu tempat di dekat Perigi yang bernama Kayu Agung Tuha atau Kayu Agung asli yang kita kenal. Depati Punya Bumi Muda yang sebelumnya menetap di Pematang Sedahutang, Hulu Pedamaran, beserta penduduk yang lain memindahkan pemukimannya di sebelah Hulu Perigi yang dipimpin oleh Depati Jana. Daerah tersebut diberi nama Kota Raya. Lain halnya dengan Purbajaya, saudara tertua Depati Punya Bumi Muda yang sebelumnya juga menetap di daerah Pematang Sedahutang, memindahkan pemukimannya di seberang Kayu Agung Tuha. Daerah tersebut diberi nama Sukadana. Dari pemindahan tersebut, kita ketahui Kayu Agung Tuha dipimpin oleh Tuan Pegaduh dari kerajaan Skala Berak, Tiuh Perigi dipimpin oleh Depati Jana, Tiuh Kota Raya dipimpin oleh Depati Punya Bumi Muda, dan Tiuh Sukadana dipimpin oleh Purbajaya. Setelah Depati Jana wafat, kepemimpinan Tiuh Perigi ditahtakan kepada anaknya yang bernama Surapati. Pada masa pemerintahan Surapati, jumlah penduduk semakin meningkat dan kebutuhan pemukiman semakin banyak. Pada masa pemimpinan Surapati, didirikan pemukiman baru. Daerah tersebut bernama Tiuh Paku, Tiuh Mangunjaya, Tiuh Sidakersa, dan Tiuh Kedaton sebagai pemekaran dari wilayah Perigi dan Kota Raya. Sedangkan wilayah Sukadana mendirikan wilayah pemekaran yang bernama Tiuh Jua-Jua. Setelah menjadi 9 tiuh, para pemangku jabatan kepala dusun hendaklah dipilih kepada orang-orang Abung Bunga Mayang yang masih memiliki hubungan kekerabatan dengan Setia Raja Diah dan Setia Tanding. Tiap-tiap dusun atau tiuh merupakan kerajaan yang berdiri sendiri dan dipimpin oleh Depati. Kesembilan dusun ini disebut oleh masyarakat Kayu Agung dengan Morgesiwe atau 9 marga. Tahun berganti tahun, lambat laun, Morgesiwe semakin berkembang, jumlah penduduk semakin meningkat. Suhunan di Palembang merasa memerlukan seseorang untuk membantunya mengatur ke-9 dusun. Untuk itu, dipilihlah salah seorang di antara pimpinan ke-9 dusun, yang dipilih adalah Depati Raja Ikutan Muda yang berasal dari Tiuh Sukadana. Karena kesetiaannya kepada suhunan Palembang dalam memimpin Marga 9 Kayu Agung, Depati Raja Ikutan Muda diberi seperangkat atribut kebesaran oleh suhunan Palembang berupa 1 payung perada atau emas, 2 keris, 3 bilah pedang, dan 1 buah pucuk tombak bertopeng perak, 1 lampit ulung, 1 kajang serenang dari kain hitam bermotif bunga perada, dan sebuah gong. Banyak ketidakadilan, kesengsaraan, serta ketidakpuasan yang dirasakan oleh suhunan Palembang atas kebijakan yang dibuat oleh kolonial Belanda. Akhirnya terjadi pemberontakan yang membuat pihak Belanda membentuk pemerintahan sendiri di tanah Palembang Darussalam. 7 Oktober 1823 menjadi sejarah kelam bagi Kesultanan Palembang karena kekuasaan kesultanan telah dihapuskan oleh Belanda. Begitupun dengan wilayah Kayu Agung yang takluk akan kekuasaan kolonial Belanda.
Pada tahun 1830, masing-masing depati yang memimpin setiap tiuh di Morgesiwe disatukan pihak Belanda menjadi satu depati saja. Demikianlah menjadi cikal bakal pemberian nama Marga Kayu Agung atau Morgesiwe. De sungai nanom kangkung, de darat nanom lopang, ije tombang kiagung, judulne yo cang incang, mangkite nanom lopang, de uncut tiuh Chang incang, musiknya hari aja. Kantor kita tahu jangan lupa mulan baik, onyak kon isi hati unjuk tiuh sedane nyemorang teperigi ngonah de tiuh cime asegerone hati. Na